Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Malam hari ini kami mau tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun para pendengar Maestro berada, percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Haleluya. Kami mau merasakan kasih-Mu Bapa, karena hanya dekat dengan kasih-Mu jiwa kami tentram. Amin. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu sungguh besar bagi kami. Haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Amin. Mari sekali lagi nyanyikan hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan
Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pujian yang baru saja kami Healing Harmony nyanyikan memberitahukan bagi kita bahwa kasih Allah adalah kasih yang sungguh-sungguh mampu melingkupi seluruh keberadaan hidupmu. Kasih yang membawa engkau untuk lebih dekat kepadanya dan menikmati segala anugerah, berkat dan kemurahannya. Bahkan kasihnya yang membawa engkau bagai Raja Wali untuk terbang tinggi. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Ulangan 32 ayat 10 sampai dengan 13.
Musa menggambarkan kasih Allah itu seperti ini. Dikatakan di sana, didapatinya dia di satu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu. Saudara, di dalam kitab Mazmur, cara Tuhan melindungi semua umatnya sering diumpamakan seperti induk burung Raja Wali melindungi anak-anaknya. Saudara, kita mengetahui bahwa hampir semua induk burung Raja Wali memiliki sifat alam yang sama. Apabila anak-anaknya terancam, ia berusaha melindunginya dengan memasukkannya ke bawah kepak sayapnya. Ia mengorbankan dirinya untuk melindungi anak-anaknya. Saudara, mungkin saja anak-anak burung ini dikejar musuh karena kesalahan mereka, tetapi si induk Raja Wali tetap melindungi mereka di bawah sayapnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hubungan Tuhan dengan umatnya juga demikian, seperti induk burung Raja Wali dan anak-anaknya. Mungkin ada orang berpikir Tuhan akan membiarkan mereka berbuat salah mati dalam kesalahannya. Allah memang membenci dosa, namun malam ini dengar baik, Ia juga mengasihi orang yang telah berbuat dosa agar kembali menjadi anak-anaknya dan hidup dalam kasih-Nya yang sempurna. Kasih Tuhan itu luas meliputi semua orang yang ada di muka bumi ini. Dan di dalam kitab Injil Matius 5 ayat yang ke-45, firman Tuhan berkata, "Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang benar dan orang-orang yang tidak benar." Saudaraku, kasih Tuhan meliputi semua manusia dari latar belakang apapun. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Bapak Ibu, renungkan sejenak betapa luar biasa firman Allah menjelaskan betapa bahagianya ketika Tuhan menganggap kita bagai biji matanya. Pertanyaan saya pada malam hari ini, kira-kira apa yang terjadi jika ada yang berani merusak biji matanya Tuhan? Inilah bukti cinta, inilah bukti kasih, inilah bukti kesetiaan Tuhan dalam pemeliharaan serta proteksi yang sempurna sebagai Bapa yang baik. Saudaraku, menyadari dan merasakan hal itu, Musa sebagai orang yang intim dengan Allah melukiskannya dalam sebuah nyanyian. Dan di dalam nyanyian ini diceritakan tentang kebaikan serta kesetiaan Allah. Berikut juga pengkhianatan bangsa Israel terhadapnya. Dalam pembukaan nyanyian tersebut, Musa memuji dan bersaksi tentang siapa Allah dan apa karyanya dalam ciptaannya. Bagi Musa, Allah itu setia, Allah itu adil, Allah itu benar, Allah itu sempurna, dan Allah itu dapat diandalkan. Karena itu segala ciptaannya sudah sepatutnya memberikan hormat kepada penciptanya. Haleluya. Tetapi Allah dalam kasih-Nya seperti ini telah dihina dan dikhianati oleh umatnya sendiri. Di sini bangsa Israel dilukiskan sebagai angkatan yang bengkok dan tidak jujur. Ibarat air susu dibalas dengan air tuba, yaitu tindakan kebaikan dibalas dengan kejahatan. Saudaraku, dalam kedegelian hati dan tegar tengkuk, bangsa Israel lupa diri. Siapakah yang selama ini memberikan rahmat kepada mereka dan nenek moyangnya? Mereka lupa bahwa apa yang dimiliki saat itu merupakan hasil pemberian Allah atas ikatan perjanjiannya dengan nenek moyang mereka. Malam hari ini saya mau kasih tahu kepada saudara, Allah seperti induk Raja Wali yang begitu sabar dan teliti menjaga, merawat saudara seperti biji matanya.
ketika mereka masih dalam status sebagai budak, umat Israel, Allah bangkit dan mengubahkan status orang-orang Israel dari budak menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang berdaulat. Lebih lanjut, ia bertindak sebagai pahlawan yang maju memerangi bangsa-bangsa Kanaan agar umatnya mendapat tempat untuk menetap. Haleluya. Dan ia memberkati umatnya dengan hasil bumi yang berlimpah-limpah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, nyanyian Musa ini bersifat pengajaran yang profetis, bahwasanya pada fakta dan realita sikap dan tindakan Allah terhadap kita umatnya, dan bagaimana dampaknya terhadap status dan keadaan kita. Allah telah menyatakan anugerah yang berlimpah, mengkhususkan kita dari sekian banyak manusia di muka bumi, menjadikan kita harta kesayangannya, agar kita menjadikan Allah harta satu-satunya, harta kemuliaan kita satu-satunya. Haleluya. Bapak Ibu, hanya umat Allah yang dapat merasakan hubungan antara Bapa dengan Allah. Maaf, hubungan antara anak Bapa dengan Allah, yang dapat mengalami penghormatan, jaminan pemeliharaan dan kasih mesra Allah yang menyeluruh. Haleluya. Untuk itu, sekali lagi, sudahlah sepatutnya kebenaran ini menjadi makanan rohani yang menumpukan kasih dan kesetiaan kita makin teguh kepada Allah. Saudaraku, kesetiaan dan cinta kita diwujudkan sejauh mana kita membangun keintiman dengannya. Allah setia, adil dan benar. Allah tidak pernah dipengaruhi oleh tindakan umatnya. Dari sejak bangsa Israel di Mesir, Allah setia menyertai mereka. Di padang gurun Allah menjaga mereka seperti biji matanya. Sungguh mengagumkan kasih setia Allah yang tidak pernah berubah kepada umatnya. Kesetiaan Allah sangat berbeda dengan kesetiaan manusia yang bersyarat dan mudah pudar. Saat ini banyak orang setia kepada Allah, tetapi dengan tendensi menerima berkat. Bapak Ibu, kecintaan Allah kepada Israel adalah juga seperti kepada kita dalam wujud pemeliharaannya yang sempurna. Tetapi dengar baik, di dalam cinta Allah sekaligus dapat juga membangkitkan cemburunya ketika dengan gampangnya hati saudara beralih dan mengandalkan kekuatan-kekuatan lain, seperti Israel berbalik kepada Allah-Allah yang lain. Firman Allah mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya siang dan malam. Tetapi dengar baik, Yeremia 17 ayat 5 juga berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hari ini, saya ingin ajak Bapak Ibu dan Saudaraku, ingatlah cinta dan kasih setia Allah. Jangan melukainya dengan berbalik hatimu, dengan mengandalkan apa yang engkau anggap dapat diandalkan di muka bumi ini. Dengar baik, itu dapat membangkitkan cemburunya bagi saudara. Firman Allah mengatakan, ia bangkit dalam kecemburuannya, melepaskan malapetaka atas umatnya. Saudaraku, sekali lagi, hari ini nyanyian Musa ini memberikan pelajaran penting bagi kita untuk tetap setia mencintai Allah dalam situasi apapun, meresponi kasih setia dan kebaikannya. Bapak Ibu, memang benar bahwa di mana-mana kadang-kadang di dalam pergumulan kita seakan-akan Tuhan membisu. Tuntunan rohnya seperti menghilang, dan doa-doa kita sepertinya tidak didengar atau diresponi oleh Tuhan. Tetapi saat ini saya mau kasih tahu saudara, itulah kesempatan untuk kita mulai belajar mengembangkan keyakinan kita terhadap keberadaannya yang sempurna. Bagaimanapun juga, Dia tetap Allah yang setia. Dia adalah Allah yang sanggup menggenapi apapun yang sudah Ia janjikan atau firmankan. Ia adalah Bapa yang baik. Alasan ketika kita meminta arahan Tuhan, namun sepertinya Tuhan sengaja berdiam atau menyembunyikan dirinya daripada kita, itu karena Tuhan ingin melihat, menguji ketetapan hati dan kesetiaan kita.
Oleh sebab itu dalam setiap pergumulan hidup, dalam setiap tekanan hidup, mintalah tuntunan Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita, dan pastikanlah bahwa kita memunculkan ketetapan hati yang kuat di hadapannya dengan percaya sungguh kepada tuntunan, pimpinan, dan firman-Nya. Haleluya, haleluya. Malam ini saya mau katakan, Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Ia adalah Tuhan Allah yang memberikan upah juga bagi setiap orang yang dengan tekun terus mencari wajah-Nya. Ia adalah awal dan Ia adalah akhir. Ia adalah Bapa yang baik. Ia adalah Bapa yang bertindak untuk menjawab doa dan membela saudara sebagai orang-orang benar. Ia adalah Allah yang berperang bagi kita. Ia adalah Allah yang lebih suka mengampuni daripada menghukum. Haleluya. Saat kita menaruh dan membangun dasar keyakinan kita di atas sifat-sifat atau keberadaan Tuhan, maka hidup kita tidak akan mudah terombang-ambing, karena memang Dia tidak pernah berubah. Apabila karena satu dan lain hal kita sampai mengalami kondisi kerohanian pada titik terendah, satu-satunya pengharapan kita untuk dapat kembali bangkit dan menikmati kemenangan yang Tuhan sudah sediakan adalah dengan membangun keyakinan kita di atas kenyataan sifat Bapa dan Tuhan kita yang memang tidak pernah berubah kasih-Nya. Kasih-Nya sanggup memulihkan kita. Kasih-Nya sanggup mengubahkan kita. Kasih dan kuasa-Nya sanggup membangkitkan kita. Kasih-Nya yang membentangkan masa depan bagi kita. Kasih-Nya yang membawa kita di dalam kekekalan bersama-sama dengannya. Haleluya, haleluya. Hidup di dalam kasih dan kuasa-Nya yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Nyatakan kasih-Mu. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.